Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta Tuhan. Anda. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak Tuhan, tidak punya rumah. Tidak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Penyakit hati. Ini penting. Coba, kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor, yang nyetir tangan, yang berpikir sepanjang jalan otak, gas rem kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba, di lapangan terbang, bandara, ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak, yang menulis tangan. Pengumuman, perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman, perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya, sehatkan hati kalian. Mari kita lihat. Dalam kitab Iyah Ulumuddin, itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini, al-mutakhawilu bis sholah, menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu, bersinat takut betul, ngambil sandalnya orang takut sekali, tidak puasa takut dosa. Ramadan 30 hari puasa, tapi tidak sholat. Kan ada yang begitu. Takut dia ngambil nasinya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu sholat, dia merasa tidak berdosa. Kan ada perasaan begitu. Lewat sholatnya 5 waktu, sehari dia tidak sholat, merasa tidak punya dosa. Inilah puncak hancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit. Sampai malam cari duit. Tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan. Kerja, cari duit. Begitu dia lapar, beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Reku Guring bilang dungu. Itu larang dungu. Asli sedugu-dugunya. Masa beli nasi bungkus, nasinya dia buang, nasi bungkusnya dia makan? Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Berusaha siang malam. Ngajar siang malam. Cari harta siang malam. Lupa sholat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf, punten, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal palsu. Bulu matanya panjang palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi saya lihat. Dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Ada artis Korea baru di Bogor tinggal. Coba sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan, selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu, itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan, gara-gara dandan tidak sholat, beleng-beleng. Coba. Nah sekarang gimana solusinya Ustaz? Nah, ibu wudhu dulu. Sudah wudhu, dandan. Sudah dandan, tahan kentut. Biar sudah wudhu, kentut batal.
Nggak habis kok Ustadz, sedikit aja keluar. Biar sedikit, batal. Coba. 2. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak nggak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh 2 meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. 2 meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Tidak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba. Ayo. Pakai lagi. Jilbabnya yang sempit. Celana roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat, buru-buru, kita ketinggalan. Tunggu sedikit, Pak. Ini namanya belen-belen. Tiba waktu sholat. Hayya 'alas shalah. Suaminya bilang, Bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar, kau belum sholat duhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau, Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku? 2 jam makainya ini. Belen-belen. Sudah ya? Bu, yang paling banyak perempuan tidak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak tidak sholat? Ada Piala Champion. Subuh tidak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam 2, seri adu penalti. Bersamaan azan subuh. Pilih mana, Pak? Bapak pilih mana? Pergi sholat, ketinggalan gol. Nonton, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih belen-belen. Ayo. Demi Allah. Apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pekarangan rumahnya emas. Ada di sini pekarangan rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis, kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep Ustadz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Tuh cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf seperti Pragawati. Yang kalau di atas apa itu? Catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu-ibu. Masya Allah. Ini bukan manusia ini. Cakep betul. Tidak sadar. Dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segagah-gagahnya Ustadz Das'ad. Jangankan ngiris bawang. Kentut aja hilang perhatian. Coba. Gagahnya Nabi Yusuf. Tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustadz, binaragawan. Ada kala Nabi Musa? Nabi Musa itu Bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do, karate campur doti. Doti itu magic. Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong. Tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Ada apa? Apa alasanmu lagi? Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas. Demi Allah. Tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Ustaz, saya ini merantau Ustaz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya di Bogor Ustaz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumahnya susah. Masih ngontrak-ngontrak Ustaz. Periksa sholatmu. Anak saya nakal betul Ustaz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya?
Saya sholat Ustadz. Betul kamu sholat, tapi tidak ikhlas. Ya Allah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas bos? Ayo. Saya ikhlas Ustadz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam, lebek periksa sholatnya. Saya sholat Ustadz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Siratal. Ada yang sholat seperti itu. Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri lah. Makanya kalau ada masalah dalam hidup, ayo pertama yang harus kita selesaikan, sempurnakan sholatmu bos. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat sudah 3 hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya 2 hari tidak dicuci dipakai. Begitu sholat gatal semua. Siapa ngajar sholat seperti itu? Ayo ya, mulai hari ini koreksi sholatnya bu.